ini sudah bergabung, ada Bu Ari, Pak Bambang, mungkin masih connecting audio ya, belum terdengar. Mungkin Pak Supadi dan Pak Akan. Selamat datang. Kita masih menunggu teman-teman WNI lainnya bergabung dan keluarga KBRI yang lainnya untuk bergabung sebelum kita mulai supaya semua bisa mengikuti lah insya Allah dari awal sampai akhir. Bisa mohon sabar menunggu lagi, kita coba tunggu dulu sambil kita ingatkan lagi teman-teman untuk bisa diajak segera bergabung. Hmm? Udah masuk? Udah. Udah. Udah mulai? Belum. Kan 5 menit lagi. Pak Jamhari nanti ini ya Pak, saya buka kemudian saya serahkan ke Pak Jamhari untuk bisa dimulai moderasi pengajiannya. Siap. Bapak Ibu yang sudah bergabung di pengajian sore ini, sebelum kita mulai pengajian, kita tunggu sebentar lagi untuk memberikan kesempatan saudara-saudara kita yang lainnya untuk bergabung terlebih dahulu supaya dapat mengikuti proses pengajian dari awal hingga selesai. Sepertinya sudah ada beberapa orang yang mulai bergabung. Mungkin kita berikan waktu 2 atau 3 menit lagi sebelum kita bisa mulai. Di sini sudah bergabung jarak kita dari Indonesia, kemudian nanti untuk kajian akan dimoderasi oleh Bapak Ustadz Jamhari. Saya sendiri di sini akan berlaku sebagai MC dari pengajian ini. Mungkin kita tunggu sebentar lagi sebelum pengajian kita mulai.
Baik Bapak Ibu, mungkin karena sudah pukul 3 lebih 4 menit, kita mulai saja pengajiannya. Nanti rekan-rekan yang lain bisa bergabung sembari pengajian berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung di pengajian rutin bulanan yang sementara ini kita laksanakan secara virtual. Pengajian bulan ini kita alhamdulillah akan diisi oleh Bapak Ustadz Nanang Kosim Yusuf atau panggilannya Ustadz Nakoy ya, sudah bergabung dengan kita. Pak Ustadz Nakoy dari Indonesia. Proses kajian nanti akan dimoderasi oleh Ustadz Jamhari. Kami akan memandu acara sebagai MC. Sebelum kita mulai, saya akan sedikit bacakan profil Ustadz Nakoy. Ustadz Nakoy ini kebetulan tidak hanya sebagai Ustadz, tapi juga menjadi motivator ya Pak Ustadz. Beliau sudah menulis 10 buku yang dapat kalau memang tertarik dapat dicari di Gramedia. Sebagai motivator juga pernah memecahkan rekor muri dengan peserta hingga 18.000 orang yang dilaksanakan di Istora Senayan. Mendirikan sekolah kesadaran, kemudian juga memberikan konsultasi untuk pendidikan karakter, lalu memberikan motivator di beberapa channel TV nasional di Indonesia, serta memiliki sebagai ketua alumni, termasuk memiliki sebagai CEO Nakoy Group. Itu yang sedikit dari yang profil Ustadz Nakoy yang cukup banyak ini. Untuk selanjutnya mungkin supaya tidak berpanjang waktu dalam pembukaan, kami menyerahkan kepada Bapak Ustadz Jamhari untuk dapat memulai kajiannya sehingga kita bisa segera mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Pada Ustadz Jamhari, kami persilakan untuk memoderasi. Baru sedikit Pak Danan yang bergabung. Ini sedang bertambah Pak, boleh diproses dulu ya, sambil bertambah pelan-pelan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Ibu Dubes, alhamdulillah, dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini, kita bisa kembali berjumpa pada acara pengajian rutin bulanan Nurul Islam bekerja sama dengan KBRI Dhaka. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Ustadz Nanang Kosim Yusuf, atau lebih dikenal Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak Nakoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap semangat insya Allah Pak Ustadz ya. Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki kajian yang insya Allah akan diisi oleh Pak Nakoy pada kesempatan siang hari ini, tadi sudah sedikit disebutkan tentang profil Pak Nakoy, dan alhamdulillah Pak Nakoy ini luar biasa, sosok manusia yang semua menjadi suri toladan bagi kita semua karena banyak kreativitas yang dibuat oleh Pak Nakoy ini,
Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini insya Allah mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang telah kita peroleh pelajaran ilmu pada kesempatan hari ini insya Allah kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita amalkan untuk keselamatan kita, kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah suratul Fatihah, insya Allah acara kita dari awal sampai akhir dilancarkan. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat insya Allah. Baik, langsung saja Ustadz Akwai, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan pada Bapak Nakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jalal Islam alladzi tardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul karim. Hari ini saya bahagia dan bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang insya Allah hari ini auranya aura kasih semua, bukan aura kasihan ya. Yang penuh ceria, optimis, semangat, yakin, bahkan hakul yakin melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Ya, karena COVID-19 ini banyak di Indonesia yang terlihat auranya aura kasihan. Aura kasihan itu ada dua. Pertama purmi, memelas. Yang kedua agresif, suka emosi, suka marah-marah nggak jelas. Ya, tapi kalau aura kasih itu dia selalu ya mudah, dia bisa mengubah kebiasaan di menjadi me. Tadinya disapa jadi menyapa. Tadinya ditraktir, mentraktir. Tadinya dibantu, membantu. Ya itulah kebiasaan aura kasih ya. Aura-aura yang kemudian ya positif insya Allah. Dan kebahagiaan saya ini juga ya semoga walaupun singkat bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan kepada sahabat-sahabat baru saya. Selain sahabat saya juga Pak Jamhari dan juga teman-teman. Termasuk ada pimpinan kita atau pejabat KBRI di Dhaka, di Bangladesh. Terima kasih Ibu dan juga para pegawai atau ya tim yang ada di sana. Dan semoga Allah senantiasa jadikan kita sehat, bahagia, dan sukses insya Allah. Dan yang paling penting juga kita diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad itu sangat istimewa. Bahkan karena istimewanya, Nabi Allah Adam pun cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Kepada umatnya aja sudah istimewa, bukan kepada Nabi Muhammadnya. Kepada umatnya aja sudah istimewa. Kata Nabi Adam, ada beberapa kecemburuan yang Nabi Adam sampaikan kepada Allah. Pertama kata Nabi Adam, ya, aku berbuat salah sekali saja, kata Nabi Adam,
langsung diusir dari surga oleh Allah. Sekali saja. Jadi Nabi Adam itu punya kesalahan cuma satu saja, langsung diusir dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad bersalahnya berkali-kali nggak pernah diusir dari bumi. Terbayang nggak tuh kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, kekhilafan kita berapa kali, dosa kita berapa kali, mungkin sudah diusir ke Jupiter, Mars, planet-planet lainnya. Tapi karena kita istimewa umat Nabi Muhammad, kesalahan berkali-kali pun tetap saja disembunyikan oleh Allah. Sebagian disimpan menjadi rahasia kelak di akhirat, dan sebagian dimunculkan dikit-dikit di dunia. Gitu. Nah, kalau kita dimunculkan keburukannya hari ini di hadapan orang tua kita, di hadapan atasan kita, di hadapan anak-anak kita, sudah berubah semua. Yang muncul adalah ya keburukan. Jadi Allah itu dalam Asmaul Husna ada sifat ya namanya ya dohiru ya batin. Allah maha memunculkan, Allah maha menyembunyikan. Jadi hari ini sebagian kekurangan kita disembunyikan oleh Allah sehingga kemudian kita tetap prima, tetap luar biasa di hadapan teman, atasan, keluarga dan sebagainya. Kalau dibukakan rasanya saya juga tidak pantas hari ini teman-teman, ini luar biasa. Jadi ya biarkan Allah yang maha menutup aib, yang membuka aib. Ya, Allah memiliki kewenangan khusus atas itu. Itu juga menjadi syukur kita kepada Allah pada hari ini. Jadi yang pertama, istimewa umat Nabi Muhammad, ya, kita berbuat salah berkali-kali masih tetap dipertahankan di bumi Allah. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi Muhammad itu, ya, dimanapun dia memohon ampun, baik di Indonesia, baik di Bangladesh, baik di India, baik di Amerika. Dia di masjid, di rumah bahkan ketika lockdown, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah buka pintu langitnya, pintu maafnya. Allah buka sifat Rahman Rahimnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam ya berdoa memohon sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun. Ya ratusan tahun dengan doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tetap tidak dibuka pintunya oleh Allah. Baru ketika Nabi Adam alaihissalam mendekati kota yang namanya Jeddah, Mekah, dan kemudian ada simbol di sana Nabi Adam bertemu dengan istrinya Ibu Hawa. Maka kalau teman-teman ke Mekah, ada namanya Gunung Cinta disebut Jabal Rahmah. Pertemuan antara Nabi Adam dan kemudian Hawa, ya. Dan kemudian sejak itu kemudian Nabi Adam ya diampuni oleh Allah. Terbayang nggak Bapak Ibu sekalian kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, hanya di Mekah dosa kita, ampunan kita diterima oleh Allah. Sulitnya luar biasa. Penerbangannya bagaimana? Kayak kemarin lagi COVID seperti apa? Ditutup, nggak bisa haji, umroh dan sebagainya. Tapi dimanapun kita berdoa, dimanapun kita betul-betul taubat, bahkan di kamar yang sempit pun, kalau kita dengan betul-betul sungguh-sungguh, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan Muharram, sebelum Muharram yang istimewa yang sudah kita lewati kemarin, beberapa ini hari yang lalu teman-teman rahmati Allah. Jadi ini dua hal ini yang membuat Nabi Adam alaihissalam juga iri kepada umat Nabi Muhammad. Begitu istimewanya umat Nabi Muhammad itu. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, iri kepada umat Nabi Muhammad adalah ketika aku berbuat maksiat, aku dalam keadaan menutup aurat. Tapi kemudian diusir dari surga oleh Allah dalam keadaan telanjang. Sementara umat Nabi Muhammad ada yang berbuat maksiat dalam keadaan telanjang. Tapi masih saja ditutupi oleh Allah. Coba kita lihat kalau ya kita kembali mungkin ada berita teman-teman di sana di Indonesia bahkan ya ada polisi ada ini menangkap ya hotel-hotel yang bukan apa namanya suami istri satu kamar, ada mahasiswa mahasiswi melakukan perbuatan yang maksiat, tetap saja orang tuanya nggak tahu perbuatan anaknya gitu, tetap pasangannya nggak tahu, disembunyikan oleh Allah. Itulah istimewanya sampai segitunya ya. Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad ini. Dan yang terakhir, kata Nabi Adam alaihissalam, aku adalah makhluk langit, ya makhluk surga yang diturunkan ke bumi. Kemudian sementara umat Nabi Muhammad adalah makhluk bumi yang pengen
kembali kepada surga, ke langit ya. Jadi ya terbalik, makhluk-makhluk bumi yang pengen kembali kepada surga, itulah umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan menjadi manusia yang pelit. Manusia yang pelit adalah manusia yang sulit membalas sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar, kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan dan mengatakan amin, tangga yang pertama. Kemudian naik mimbar lagi mengatakan amin, tangga yang kedua. Kemudian naik mimbar lagi mengatakan amin, tangga yang ketiga. Kemudian para sahabat menunggu kira-kira mendoakan siapa Rasulullah itu. Ketika turun dari khutbahnya, sahabat-sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau doakan? Tadi amini kepada siapa gitu. Dan Rasul menjawab, barusan tadi malaikat Jibril meminta saya mendoakan doanya gitu. Doanya apa? Jibril mengatakan, celakalah mereka, kata Jibril, ya, orang yang orang tuanya masih ada, ibunya masih hidup, ayahnya masih ada, tapi tidak pernah dapatkan surga karena kemuliaan orang tuanya. Dan Nabi mengatakan, amin. Kemudian yang kedua kata Jibril, celakalah mereka orang-orang yang namamu disebut salawat kepadamu, tapi dia tidak pernah membalas salawat padamu, wahai Nabi. Rasul mengatakan amin. Dan yang ketiga, ya, celakalah mereka yang Ramadan datang 1 bulan penuh kepadanya, tapi dosanya enggak pernah diampuni oleh Allah. Rasul mengatakan amin. Maka sepanjang saya melihat, sepanjang saya belajar, sepanjang saya juga ya kemudian bertafakur, bertadabur, melihat orang-orang sukses, saya melihat bahwa rahasia mereka sukses ternyata memang dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, dan cinta kepada sesama. Gitu. Ya, dan mereka rata-rata memang betul cinta kepada Allah. Ketika nama Rasul dipanggil, ya dia berburu membalas sholawat. Bahkan sehari itu nggak pernah tidak pernah lepas dari membaca sholawat. Itulah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin pernah ada yang melihat sebuah video ketika ya Khalifah Utsmani di Turki, salah satu khalifah, ya kemudian dia lupa malam itu karena sibuk membuat tanda tangan bekerja, sampai lupa kemudian membaca sholawat. Tiba-tiba penjaganya memberitahu ada seorang pengusaha bangkrut ingin ketemu dengan ya raja atau sultan. Kemudian dipanggillah oleh sultan ini, ditanya, apa gerangan yang membuat Anda mau ketemu dengan saya? Dia bilang, saya baru usahanya bangkrut, habis semua harta saya, semalam saya tidur, tiba-tiba saya kedatangan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan baginda menanyakan kepada saya, tanyalah kepada sultanmu, dia punya hutang malam ini kepada saya. Gitu. Dan kemudian langsung sultan ini mengatakan, saya lupa semalam, lupa membaca sholawat. Dikasihlah 1 gepok uang dirham, dikasih kepada pengusaha ini. Kemudian dia tanya lagi, Rasul bicara apa gitu? Anda punya hutang kepada baginda gitu. Dikasih lagi, kasih lagi. Kemudian penjaga mengatakan, cukup Tuan, semuanya sudah cukup buat dia. Dia mengatakan, wahai pengawalku, bahkan seluruh istana pun akan aku berikan kepada dia. Hal itu adalah permintaan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi karena dia lupa membaca sholawat 1 malam, dia itu adalah janji gitu. Itulah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi semoga selain sehat, sukses, bahagia, kita, Anda, saya, dan kita semua diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang juga sangat penting, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya lihat juga orang-orang yang sukses, yang berhasil, tidak selain dia memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia memang memuliakan orang tuanya. Saya ada beberapa contoh, beberapa kisah nyata buat mungkin sebagian, kalau Bapak Ibu ada orang Minang, orang Padang, mungkin bisa mengkonfirmasi yang saya katakan ini. Saya pernah menulis sebuah buku, di mana buku ini saya menggali ada seorang pengusaha. Pengusaha ini kelas 6 SD nggak lulus, tapi dia punya penghasilan sehari dari ternak sapinya di Pekanbaru,
dan juga di Padang, satu hari 1,4 miliar. Satu hari. Pada saat saya gali rahasia dia, kenapa begitu mudah rezeki datang kepada dia. Sekolah, anak kelas 6 aja nggak lulus. Tapi begitu hebatnya. Pada saat saya kemudian gali ke Padang dan nanya ke orang tua dan sebagainya, termasuk para tokoh-tokoh, ternyata dia pernah menemukan istilah saya dalam buku saya yang namanya 1 minute awareness. Dia menemukan 1 menit di mana Allah ketuk hatinya untuk hijrah. 1 menit di mana Allah pernah ketuk hatinya untuk berubah drastis. 1 menit di mana Allah pernah ketuk hatinya untuk betul-betul menjadi orang yang lebih baik. Ketika dia kelas 5 SD, ibunya datang kepada dia, "Nak, kamu tunggu di sini ya, Nak. Ama mau minjem beras kepada Uni." Kemudian dia meninggalkan anaknya, ternyata anak ini ngikutin di belakang, dan kemudian anak ini mendengar ibunya sedang meminjam beras. Kemudian ibu ini dapat kata-kata yang nggak enak oleh tetangganya. "Makan batu aja kamu dengan anak-anak kamu itu." Mendengar kata-kata yang tidak enak ini, anak kecil mengatakan, "Ama, telingaku pening, Ama. Aku nggak kuat lagi, Ama. Aku mau merantau ke Pekanbaru, Riau, Ama." Ibunya bilang, "Nggak boleh, Nak. Harus kelas 6 SD lulus, Nak. Aku nggak kuat lagi, Nak. Aku ingin nggak mau sekolah, tapi yang penting adik-adikku semuanya sekolah. Dan jangan pernah berdosa, nggak sekolahkan aku," katanya. Akhirnya dia merantau ke Pekanbaru, bekerja kasar, dan kemudian menjadi ketua Saudagar Minang Melayu. Ketika di atas podium sedang memberikan sambutan, ada Pak Wakil Presiden Yusuf Kala, ada Menteri dalam Lipa Gaon Fauzi, ada ya Pak Fadlizon, ada orang-orang Minang, kemudian kumpul Melayu kumpul, dia memberikan sambutan. Ketika memberikan sambutan di atas podium, tiba-tiba datang sekretaris dia kepada dia, dikasih tulisan, langsung dia turun dari podium tanpa menutup kata-kata wassalamualaikum. Para hadirin mengatakan, "Oh, mentang-mentang kaya, sekarang sombong ya, ngomong aja nggak pakai wassalamualaikum." Gitu. Ternyata dia dapat tulisan, ibunya membuat surat, "Anakku Abbas, Ama ada di lobi hotel mau ketemu kamu, Nak." Karena dia tahu ibunya sudah tua dan sudah sakit, dia turun dari podium, langsung menemui ibunya, kemudian merangkulnya, memapahnya. Diajak ke ruangan yang ada wakil presiden, ada para menteri dan para pengusaha orang-orang Melayu Minang. Kemudian dia siapkan kursi samping podium, kemudian dia ambil mic dan dia bilang seperti ini, "Presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, tapi ama saya tidak bisa digantikan oleh siapa." Hari ini Allah bukakan rezekinya, bahkan nggak pernah berhenti, teman-teman yang luar biasa. Karena hormat pada ibunya di atas rata-rata. Hormat pada orang tuanya nomor 1, teman-teman. Banyak di antara kita yang memang ya Allah sudah mengetuk hatinya, tapi belum disadarkan oleh Allah. Ada yang sampai ibunya melihat gambar Ka'bah, "Nah, coba kalau kamu ada rezeki, ibu pengen berangkat ke sana, Nak." "Iya Bu, nanti kalau saya udah kerja, sudah jadi PNS, saya akan hajikan ibu, umrohkan ibu. Tenang aja Bu, beres Bu." Pas dia pulang ke Tangerang, pulang ke pekerjaannya ke Jakarta, dia bisa cicil rumah, cicil tanah, cicil apapun, tapi berangkatin orang tua nggak pernah bisa. Matematiknya berubah total. Umroh 50 juta nggak mampu, rumah 500 juta bisa, ya dan sebagainya. Pada saat dia datang ke orang tuanya lagi, "Maaf ya Bu, uangnya nggak ada." "Nggak apa-apa Kona, ibu juga ngerti." Berikutnya, "Nggak apa-apa Kona, ibu juga ngerti." Pada suatu hari ibunya wafat, baru dia sadar ketika memegang tanah itu, "Maaf ya Bu, aku salah besar ya Bu." Ada orang yang sampai Allah tunjukkan wafatnya ibunya, baru dia memiliki 1 minute awareness, teman-teman. Tapi ada yang baru diketuk sekali saja, Allah langsung bergegas hati dia, berubah total. Di Salemba, Jakarta, ada anak muda kelas SMA. Di dalam buku saya tulis namanya 1 minute awareness. Kemudian dia ini bilang kepada ibunya, "Ibu, aku mau kuliah kedokteran, Ibu." Ibunya bilang, "Ya udah Nak, ambil aja formulir sana ke UI." Langsung dia cepat ke UI, "Ini Ibu biaya kuliahnya Bu." Ibunya cuma lihat, "Mahal ya Nak, 75.000. "Iya Bu." Ibunya bilang, "Tunggu ya Nak, Ibu ambil uang dulu ke dalam." Dia bongkar-bongkar kotaknya, nyari uang, ternyata nggak ada. Kemudian dia bilang, "Nak, maafin Ibu ya, kamu jual aja kain-kain Ibu ke Pasar Senen." Kemudian lari dengan cepat dia ke Pasar Senen, dia jual semua kain-kain tersebut, kemudian dia daftar kuliah di UI,
kemudian dia datang lagi, ini Ibu, biaya udah selesai daftar Bu, masih ada uang 10.000. Ibunya bilang, buat kamu aja nak, besok sekolah. Dia mengatakan, tidak Ibu, cukup sekali aja Ibu ngasih uang ke saya. Mulai hari ini saya ingin saya bekerja sambil kuliah. Dia menawarkan jasa fotokopi dari Salemba ke Trisakti selama lebih dari 7 tahun. Dan kemudian hari ini menjadi seorang pengusaha sukses bernama Khairul Tanjung. Teman-teman dirahmati Allah. Orang-orang Indonesia, orang-orang kita, termasuk Anda hari ini yang dimudahkan rezekinya, dimudahkan karirnya, dimudahkan peluang-peluangnya, hakul yakin. Bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda hebat, tapi bisa jadi ada orang yang nggak pernah putus sholat malamnya, tiap malam dia mengajukan proposal kepada Allah, ibu kita. Sholat tahajud nggak pernah putus, istiqomah, mengatakan, ya Allah, anakku karirnya bagus, ya Allah. Ada ayah yang nggak pernah putus sholat malam, ya Allah, anak pertamaku berhasil, ya Allah. Yang kemudian nggak pernah putus, dia terus, dan akhirnya pintu langit pun proposalnya orang tua diterima. Dan hari ini jawabannya. Bahkan kadang-kadang jawaban itu dibuktikan, dimunculkan, dibuka ketika keduanya telah wafat dan karir kita semakin lebih baik lagi. Banyak saya lihat fenomenanya, orang-orang semakin susah ketika ibunya wafat, ayahnya wafat. Ternyata sebelum wafat, ibunya tetap berdoa agar anaknya sukses. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, oleh karena itulah maka orang-orang hebat, anak-anak yang sukses, kita semua yang berhasil hari ini, Anda semua yang sukses hari ini, bukan karena kita pinter saja, tapi karena orang tua kita, ayah ibu Anda adalah orang yang punya kekuatan istiqomah. Kekuatan yang mengetuk pintu langitnya dengan tekun, tiap malam nggak pernah putus. Walaupun sekolahnya biasa, sekolahnya bahkan kadang-kadang nggak lulus, tapi dia istiqomah kepada Allahnya, nggak pernah menyerah, terus memohon, akhirnya Allah buka. Kata Allah di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, konsisten, terus-menerus, maka Allah akan kirimkan kepada malaikat, dan malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Nggak usah takut ibu, nggak usah takut saudaraku, nggak usah takut, nggak usah sedih. Wa absiru, dan gembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi akhirnya yang dimiliki oleh orang yang istiqomah ini hanya satu, perasaan bahagia terus. Di dalam buku saya yang paling baru, perasaan bahagia tanpa syarat. Perasaan bahagia tanpa syarat inilah kemudian menjadikan seseorang kemudian inginnya berbagi, inginnya kemudian menolong, inginnya memudahkan orang, inginnya kemudian memuliakan orang, inginnya kemudian mendoakan orang, karena memang dia sudah penuh hatinya dengan kebahagiaan. Tapi kalau hatinya isinya adalah takut dan sedih, khaufun, kemudian perasaan takut dan perasaan sedih, maka kemudian isinya adalah menuntut, memaksa, meminta, merangkul orang lain agar memberikan kebahagiaan kepada dirinya, meminta orang lain membahagiakan dirinya. Dan ketika orang itu nggak membahagiakan dia mulai mengalami, dalam buku saya namanya sindrom toxic success, penyakit manusia modern, dari mulai up and down, kemudian polipasia, kemudian alienasi, termasuk ada juga chronicism, dan banyak penyakit manusia modern yang kemudian menderita di antara kemewahan dunia ini, teman-teman hebat. Dan COVID-19 ini ternyata memang yang muncul paling banyak adalah perasaan takut dan perasaan sedih. Maka kemudian semoga pengajian ini dan terus-menerus yang dijaga, dimudahkan oleh Allah, hati kita selalu gembira, selalu bahagia, dan kemudian ingin membahagiakan orang lain di sekeliling kita, teman-teman. Nah, kalau saya lihat fenomena orang-orang yang tadi saya ceritakan, ternyata ada sebuah rumus. Saya ingin berbagi singkat, ada satu rumus yang teman-teman boleh dibaca di layar ini. Rumus ini juga boleh dihayati pelan-pelan, Semoga yang mau catat juga boleh, karena banyak catat banyak lupa, jarang nyatat jarang lupa, nggak pernah nyatat nggak pernah lupa, karena pelupa. Nah, kita lihat sama-sama, diambil dari buku One Minute Awareness. Orang gagal
teman-teman, sahabat-sahabat, dia punya ribuan alasan. Sementara orang sukses, dia hanya punya satu alasan. Yaitu apa? Tidak ada alasan. Jadi yang saya tadi contohkan, dari mulai tadi Pak Bas Rizal Koto yang kelas 6 SD nggak lulus, Pak Khairul Tanjung yang juga tadi ya sekarang menjadi pengusaha 10 orang terkaya dan bukan dari rokok, dari jasa ya, dari jasa. Karena dulu beliau dari SMA kuliah menjual jasa, menawarkan jasa fotokopi dari Salemba ke Trisakti, itu yang dilakukan. Sekarang jasa semua usahanya. Dan apa yang terjadi? Dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Mungkin ada di antara Anda yang kalau jam 2 pagi Allah bangunkan, ngapain ke kamar kecil, pipis. Habis itu ngapain? Tidur lagi. Kenapa? Karena alasannya ngantuk. Ya, ada di antara Anda yang sudah siap-siap rencana nanti malam sama bangun tahajud, pas bangun gerimis, besok aja gak enak ya, alasan. Ada di antara Anda, besok goes ya, olahraga ya, Car Free Day ya. Pada saat mau keluar sepedanya, enakan minggu depan ya, alasan. Bahkan ketika mau sholat jamaah pun kita pandai membuat alasan. Jadi kita pandai membuat alasan di hadapan Tuhan, pandai membuat alasan, kepada orang tua pun pandai membuat alasan. Kepada anak pun kita pandai membuat alasan, maka kepada atasan pun biasanya banyak karyawan pandai membuat alasan. Karena banyaknya alasan, bisa jadi kita adalah ahlinya alasan. Bisa jadi adalah profesor alasan. Maka hari ini, sahabat-sahabat rahmati Allah, Muharram ini, ibadah kita lebih baik lagi, maka berhentilah menjadi orang yang banyak alasan, tapi hanya punya satu alasan, yaitu apa? Tidak ada alasan. Karena banyak ustadz, banyak ulama, banyak, termasuk Anda sudah paham, sedekah itu bagus, tapi alasannya banyak. Jamaah itu bagus, tapi alasannya banyak. Disiplin itu bagus, tapi alasannya banyak. Jujur itu bagus, tapi alasannya banyak. Ya, apapun ya, memuliakan orang tua bagus, tapi alasannya banyak. Memuliakan tamu bagus, alasannya banyak. Ya, kita rendah hati bagus, tapi alasannya banyak. Tapi buat orang sukses yang menemukan 1 minute awareness, maka dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat, kalau Anda betul-betul pahami, resapi kalimat ini, ya kemudian Anda maknai, Anda jadikan betul-betul sebagai sebuah ya motivasi sukses dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi momentum Anda yang pengen hafal Quran pelan-pelan hanya punya satu alasan. Yang pengen sedekah di kampung halaman walaupun Anda lagi ada di luar negeri, satu alasan. Yang pengen memuliakan anak yatim, satu alasan. Yang pengen berubah kata-kata kasar jadi lembut, satu alasan. Yang pengen gak kasar lagi pada anak-anak, satu alasan. Yang pernah berbuat salah, menyakiti pasangannya, berjanji, taubat, nggak pernah lakukan lagi, satu alasan. Kalau sampai dilakukan, betul-betul Anda adalah manusia baru yang menemukan momentum hijrah. Bukan lagi fisik hijrah kayak ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari mulai mindset, heart set, dan sampai soul set, teman-teman hebat. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, maka momentum Muharram yang dahsyat ini, saya minta Anda semuanya, ya, boleh dengan bahagia, boleh buka videonya. Saya mau minta teman-teman ikuti satu gerakan dari saya sebagai momentum Muharram ya. Coba sekarang saya minta ya tangannya semua kata seperti ini, ya, optimis, yakin, semua ya. Mana video yang masih ketutup boleh dibuka-buka ya. Oke, ya, saya minta ya teman-teman walaupun di mute, boleh suaranya dikeluarkan ya. Ikuti kata-katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau enggak boleh dibuka ya. Jadi boleh di unmute ya, boleh oleh host. Oke, silakan. Biar memantul ke alam semesta nih doa kita. Jadi insya Allah akan ada efek yang dahsyat yang kita miliki. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini. Saya. Nakoy. Suhermi. Ya, berhenti. Membuat ribuan alasan. Untuk sukses. Dunia dan akhirat. Saya hanya punya satu alasan.
Satu alasan. Satunya mana satunya? Satu alasan. Satu alasan. Yaitu Yaitu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang great ya. Itu adalah deklarasi Anda, bukan kepada saya, tapi kepada diri Anda dan kepada Allah yang hari ini ya menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Hanya Allah, cukuplah Allah menjadi saksi buat apa yang tadi saya katakan, kata Al-Quran. Wa kafa billahi syahida. Allah jadi saksi hari ini, kalau Anda konsisten, kalau Anda terus-menerus, bahkan dalam buku saya, ya terus-menerus dilakukan selama 21 hari tanpa putus, Anda kemudian bertekad jadi manusia yang terbaik, insya Allah itu menjadi umat Nabi Muhammad yang mulia. Ya, tapi kalau kemudian kita banyak alasan, kita akan banyak tertinggal. Karena para sahabat-sahabat dulu hanya punya satu alasan. Ketika menaklukkan Eropa, Tariq bin Ziyad, kemudian ketika pasukannya kemudian mulai takut datang ke Eropa, dia kemudian bakar perahu-perahunya, dan Tariq mengatakan hanya ada satu jalan, tidak pernah pulang kembali ke Arab, tapi di depan sana kita akan menuju. Itulah bumi Allah, tanah Allah, hanya punya satu alasan. Hari ini kita lihat Turki dan sebagainya. Seandainya dulu panglima hebat itu kemudian balik yuk, kita dikit pasukannya, balik yuk. Satu alasan teman. Nah, Rasulullah SAW dia adalah orang yang kemudian mencontohkan kepada kita, sekali jarum ditancapkan ke bumi, pantang tarik kembali. Sekali dia mendeklarasikan bahwa dia adalah Rasulullah, gak pernah menyerah. Dihina, difitnah, rencana dibunuh, bahkan harus meninggalkan tanah kelahirannya tercinta. Terbayang oleh Anda kalau Anda diusir di kampung halaman Anda masing-masing, Anda merantau, dihina, bahkan direncana bunuh. Rasul mengajak pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, menuju ke Madinah dengan naik onta, mencari jalan yang berbeda, bukan jalan utama. Kalau Anda naik bis dari Madinah ke Mekah, Anda netesin air mata, ya Rasulullah, inilah perjalananmu ya Rasul. Kalau Anda naik bis dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Anda ingat bukan naik bisnya, tapi bagaimana Rasul dulu jalan kaki naik onta. Dan tidak ada Google Map, tidak ada petunjuk yang jelas bisa kemana-mana teman-teman. Tapi Allah menjadi nur teman-teman yang luar biasa. Ketika Rasul kemudian berjuang dan menang begitu hebatnya, membangun peradaban disebut dengan Madinah, kota Madani, kota peradaban. Maka kalau Anda lihat Madinah lebih rapih, perempuannya terpisah sholatnya, laki-laki kan memang sudah kayak kota baru. Kalau saya tinggal sekarang di BSD itu, kota BSD kota baru, jadi listriknya pun nggak ada di atas, di bawah semua. Karena tadinya tanah kosong diatur dengan demikian rupa di Madinah itu. Tapi kalau Anda sholat di Mekah, ya sholatnya kadang-kadang bisa sebelah-sebelahan campur. Malah teman saya ya, Ustaz Jamari, dia bercanda ke saya, dia tulis profilnya, yaitu pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Wah, langsung yang wawancara tertarik. Anda ini ternyata hafidz ya, jadi imam. Ya Pak, nanti saya akan jawab pada wawancara. Coba terangkan. Dia bilang, waktu saya umroh Pak, saya jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada makmum Pak di belakang. Ya, sholatnya di Masjidil Haram. Kan saya jadi imam berarti Pak ya. Maksudnya imam sholat di Masjidil Haram, ada makmum orang lain ya. Dia tulis di CV-nya, Imam Masjidil Haram, Imam Madinah. Kok bisa pernah sholat di Madinah, ada orang makmum di belakang, namanya Imam Masjidil Haram. Akhirnya diterima jadi ya karyawan, gara-gara kocak dia tulis menjadi imam masjid ya. Berkahnya nulis itu aja udah berkah, apalagi beneran jadi imam ya. Baru nulis bercanda aja, pernah jadi imam, Allah mudahin tuh karir dia. Apalagi betul-betul jadi imam di Masjidil Haram ya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, teman-teman yang luar biasa, ketika Islam Nabi berhasil membangun kota Madinah, kota Madani, ya, Madani atau Madinah, peradaban, Rasul kemudian kembali dengan pasukannya ke Mekah. Ketika masyarakat di Mekah melihat ada pasukan Muhammad begitu banyak, begitu hebat, dan mereka khawatir dan takut, inilah hari pembalasan dari Muhammad katanya. Bahkan tersiar, kita harus siap-siap pergi sebelum dibantai oleh pasukan Muhammad. Pada pagi-pagi, Nabi dan pasukannya masuk ke kota Mekah dengan begitu hebat banyaknya.
Ada suara yang mengatakan, inilah hari pembalasan. Hari pembalasan. Rasul mengatakan, tidak. Inilah hari kasih sayang. Forgive and forget. Maafkan dan ikhlaskan. Sampai ada yang sujud mencium tanah kelahirannya. Para sahabat menangis melihat pintu rumahnya yang dulu diusir begitu luar biasa. Karena akhlak Rasul yang begitu hebat. Akhirnya penduduk Mekah jatuh hati. Speechless, berbondong-bondong masuk Islam tanpa disuruh, teman-teman. Disebut dengan Fathul Mekah. Itulah akhlak Islam, itulah akhlak baginda Rasulullah SAW. Terbayang nggak kalau kita punya istri yang kaya raya, jadi miskin, jadi nggak punya apa-apa, diboikot oleh musuh, sampai meninggal karena kemiskinan begitu sulitnya, yaitu Siti Khadijah. Dan wafat hartanya habis oleh perjuangan Islam. Dan kemudian Rasul tetap mengatakan, forgive and forget. Maafkan dan lupakan, kita satu, Islam untuk Islam. Jadi kadang-kadang saya merenung ketika umat Muslim yang kemudian yang dia besarkan benci bukan memaafkan, yang dibesarkan dendam bukan saling mengikhlaskan. Dia sebenarnya umatnya siapa gitu? Dia sebenarnya teladannya siapa? Apakah Rasulullah SAW atau mungkin Nabi yang hanya dalam ucapan bukan dalam hati, teman-teman, luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, saya yakin pemimpin yang pernah dizolimi oleh orang lain, maka ketika dia turun, dia akan memaafkan. Pemimpin yang pernah dizolimi oleh mantan atasannya, ketika naik, dia akan merangkul atasan yang pernah menzolimi dia. Ketika teman dizolimi, dia akan kemudian memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Maka begitulah Islam indahnya, teman-teman, luar biasa. Tapi ketika kita jauh dengan panutan kita jarang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka kemudian walaupun kita sholat, kadang-kadang gersang. Kadang-kadang kita nggak punya role model yang clear. Ya, kita kemudian kehilangan sosok yang jelas. Hanya dalam ucapan, teman-teman, luar biasa. Maka saya kadang-kadang ikut terharu ketika ada orang baca sholawat, ya, makhlul qiyam, sambil berdiri menangis. Saya yakin dia membayangkan dia seperti kaum Ansor yang sedang menyambut Rasulullah SAW. Dia sedang menyambut seperti ini. Ya, walaupun ada yang mengkritik, walaupun ada yang nggak setuju, teman-teman yang lain mengatakan itu bid'ah dan sebagainya. Ya, orang cinta itu bentuk cinta. Ya, Rasul pernah di khutbahnya mengatakan, aku sangat rindu dengan ya saudara-saudaraku. Kata para sahabat, akulah saudaramu ya Rasulullah. Tidak. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, gitu, dan semua sahabat. Kemudian para sahabat tanya, siapa saudaramu ya Rasulullah? Dia adalah orang-orang yang nggak pernah bertemu dengan aku dan kalian semua. Tapi dia cinta kepadaku seperti cintanya kalian kepadaku. Gitu. Itulah dahsyatnya, teman-teman, luar biasa. Itulah dahsyatnya ya orang-orang yang penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian ya dia orang-orang kampung itu, kalau kampung saya di Cirebon, di Brebes sana, di Cirebon itu kalau sholawat dia bisa nangis. Mungkin ngomong sholawat itu bisa salah karena nggak pernah belajar bahasa Arab yang tepat, bukan lulusan dari pesantren. Tapi karena cintanya yang tulus, Allah jadikan dia sebagai orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ini yang kemudian disiapkan surga oleh Allah. Di surat Toha, Iblis pernah membuat deklarasi, Iblis mengatakan, kami akan ganggu semua hamba-hambamu Tuhan, karena aku nggak terima diusir dari surga. Tapi Iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang tidak bisa kami sentuh. Dan itu orang-orang yang penuh cinta tadi, teman-teman. Jadi kalau ada ya orang-orang di kampung, di Indonesia, yang mereka mencintai Rasul, begitu rindunya, itulah cinta. Justru kita iri, kok dia bisa cinta begitu cintanya kepada Rasulullah gitu. Kok kita biasa-biasa aja ini. Ada salah di mana nih kita, di hati kita? Jangan-jangan memang nggak ada ini, hati ini kosong. Maka ketika hati ini kosong, dikasih jabatan paling enak pun tetap saja bisa korupsi. Ketika hati kosong, dikasih amanah yang paling bagus pun, COVID lagi kayak gini pun mengambil keuntungan banyak. Teman-teman, luar biasa.
Tapi ketika hatinya ada, ya, dia cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dia malu, ya, malu kepada, ya, kalau, ya, kepada Rasulullah SAW, takut nanti nggak diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka Muharram yang baik ini, Muharram yang terbaik ini, teman-teman hebat, semoga, ya, Anda, saya, kita semua menemukan momentum terbaik tadi. Ya, mungkin ada benci, mungkin ada salah, ada khilaf di antara kita. Kita datang lebih awal meminta maaf kepada teman kita. Maafin saya ya. Dan semoga temannya juga sama. Iya, saya udah maafin kamu. Mungkin kita ada kesel kepada orang, ya, saudara kandung di Indonesia. Kita yang pertama minta maaf. Mungkin kita dizolimi oleh orang lain, malah kita mencari, malah kita meminta maaf. Itulah contoh akhlak Rasulullah. Rasul dihina, dibenci, dilempari kotoran, setiap musola, tiba-tiba dia nggak ada lagi yang lemparin, kemudian ditanya, dia mana yang lemparin tadi itu? Sakit, Rasul malah ditengok, ya, ditanya, oh, kok nggak yang lemparin kotoran lagi kepada saya gitu, nangis dia, langsung, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah pekerjaan terbesar kita, membawa bagaimana Islam rahmatan lil alamin, Islam yang dirindukan, Islam yang kemudian memuliakan, Islam yang memuliakan kita umat Islam, ya, Islam yang memuliakan kita semua, teman-teman, luar biasa. Saya yakin kalau kita ikuti, ya, contoh yang jelas baginda Rasulullah SAW, maka kalau ada benci satu aja di sini rasanya rugi sekali. Kalau ada dendam satu saja rasanya rugi sekali. Dan semoga, ya, kita mengambil spirit dari baginda Rasulullah SAW, yaitu tadi hanya punya satu alasan, yaitu apa tadi? Tidak ada alasan. Ya, kalau kita selalu banyak alasan, kita akan tertinggal, teman-teman, luar biasa. Sahabat-sahabat, teman-teman saya di Bangladesh, Dhaka yang dimuliakan Allah, saya juga dulu adalah orang yang banyak alasan. Saya selalu punya banyak alasan, tapi Allah memberikan satu momentum, satu peristiwa yang kemudian membuat saya katakan, mulai hari ini saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Waktu itu saya pulang dari pondok pesantren kelas 3 Aliyah di Munjul, Buntet, Cirebon. Ya, kemudian pada saat saya mau pulang kelas 3, tiba-tiba teman saya bilang, Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? Satu orang Tegal, satu orang Pemalang, satu orang Bumiayu, ke arah Jawa sana. Karena teman saya satu kamar ini mau pulang, saya senang ditemani oleh mereka. Turunlah daerah namanya Losari, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Waktu itu, ya, daerah ini sering dilewati oleh orang ke Jawa, belum ada tol di Cirebon, ya, di Brebes. Kemudian saya jalan kaki menuju ke desa saya karena belum ada angkot. Tiba-tiba di jalan saya berpapasan dengan seorang bapak yang sedang narik beca cepat sekali. Yang dia bawa bukan penumpang, tapi setumpuk kapur putih. Dan dia tutup mukanya pakai selayar hitam, ngebut sekali bapak ini. Saya sedang bercanda oleh teman saya, Nanang, kamu habis ini mau kemana? Saya bilang, ke Jakarta kayaknya. Kerja atau kuliah? Kerja. Di mana? Di Ancol. Ngapain? Ngojek kayaknya gitu. Karena waktu itu nggak terbayang kuliah. Saya hanya pengen ngojek karena setiap libur semester pesantren, saya ikut ngojek sama paman di Dudufa, dunia fantasi. Maka impian saya ke Jakarta ngojek waktu itu. Tapi hari itu adalah hari di mana Allah mengubah semua kehidupan saya. Karena saya bilang ke teman saya, bentar, itu bapak saya gitu. Teman saya bilang, beneran? Iya, bapak saya. Saya lari dengan cepat ke belakang, panggil bapak. Bapak saya menghentikan becanya, kemudian saya lari dan mencium tangan ayah saya, dan ayah saya narik beca lagi. Nggak ada perasaan malu, gengsi, minder hari itu kepada orang tua saya, kepada teman saya juga. Tapi apa yang terjadi, teman-teman, keesokan harinya ada rantai besar diikat di beca ayah saya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari keenam, bapak saya nggak mau narik beca lagi. Sampai ibu saya mengatakan, Nanang, coba tanya bapak, kalau nggak narik beca gimana adik-adik sekolahnya. Dan itulah pertama kali saya datangi ayah saya sambil mengatakan, Pak, kok nggak narik beca lagi sih, Pak? Dan orang yang hebat, bekerja keras, semangat, menundukkan wajahnya sambil mengatakan, Nanang, bapak takut kamu malu punya bapak jadi tukang beca di depan teman-teman kamu itu. Di budaya kami di Cirebon, kita hampir nggak pernah peluk orang tua walaupun lebaran. Tapi hari itu rasanya ada yang bisikin, peluk bapak, mau peluk bapak, peluk bapak.
Saya peluk erat bapak saya dengan erat sekali sambil bisikin telinga beliau, suatu hari nanti Pak, insya Allah ada bintang yang bersinar rumah ini, insya Allah suatu hari nanti. Dan kemudian bapak saya, ya saya tinggalkan di kamar, saya menatap langit gelap, dan saya kemudian mengatakan, ya Allah, mulai hari ini saya siap merantau ke Jakarta demi mengubah air mata ayah saya. Dan saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Karena orang tua saya tukang beca di kampung, dia ngasih uang Rp65.000, dan kemudian saya berangkat ke Jakarta, karena nggak punya tempat tinggal, maka di Masjid Fatullah UIN Jakarta itulah saya tinggal. 3 bulan pertama tidur di emperan masjid, pakai sarung, setiap jam 11 malam saya gelar sarung. 3 bulan berikutnya diangkat oleh Ketua DKM, guru saya, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Kemudian saya dikasih tempat tinggal di atas WC, kemudian saya suruh kerja ngepel dan sebagainya. Itu yang saya terima selama kuliah 4 tahun di UIN Jakarta. Maka ketika kemudian saya memecahkan rekor muri, kemudian orang bilang saya bisa seperti ini, nulis buku banyak, ya ternyata juga salah satunya adalah berkah dari keikhlasan teman-teman. Walaupun ngepel masjid, tapi kalau hatinya bahagia, hatinya ikhlas, rezeki berlimpah teman-teman. Tapi kalau kita bekerja tempat enak pun, tapi kita ngumel, kita kesel, kita marah, masa depan kita terkunci teman-teman, luar biasa. Jadi kalau orang yang kemudian hatinya bekerja dengan ikhlas, dengan gembira, dengan menyenangkan, dengan memudahkan orang lain, Allah siapkan rezeki di masa depan semakin baik hidupnya. Tapi kalau kita hari ini bekerja sambil kesel, sambil membanding-bandingkan, sambil komplain, siap-siap kita sedang mengunci pintu-pintu rezeki di masa depan, teman-teman, luar biasa. Maka saya percaya dan yakin ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu menjadi 1 minute awareness. Semoga hari ini bukan hanya saya, semoga Anda semua yang hari ini juga merasakan apa itu 1 minute awareness ya, teman-teman hebat. Nah, saya ingin sebelum saya tutup buat Bapak Ibu sekalian, saya ingin perlihatkan profil video saya. Kalau yang tadi adalah Nakoy yang tadi dari masjid, ketika Allah rubah dalam 1 menit, Allah tunjukkan kepada saya perubahan yang betul-betul nyata. Yang tadi kita sepakat hanya punya berapa alasan? 1 alasan, ternyata betul-betul menjadi momentum bahwa setiap orang pada saat dia hijrah, maka dia hanya punya 1 alasan. Tapi ketika dia masih banyak alasan, maka sebenarnya dia belum betul-betul hijrah, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang kulit. Ini adalah sesi mungkin akhir, teman-teman, luar biasa. Ya, saya ingin tunjukkan 1 video saya di sini. Ya, kita lihat sama-sama buat Bapak sekalian. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The 7 Awareness dan 1 Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari, perbatasan Cirebon, Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia, seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivasi. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya hari ini yang saya syukuri kepada Allah yang tadi saya ceritakan teman-teman.
yuk sama-sama kita sepakat hanya punya satu alasan. Yaitu apa? Tidak ada alasan. Yang sudah punya niat, saya pengen sedekah 2,5%, satu alasan. Yang pengen istiqomah sholat malamnya, satu alasan. Yang pengen duhanya, satu alasan. Yang pengen disiplinnya, satu alasan. Yang pengen memuliakan orang tuanya, satu alasan. Insya Allah bukan hanya dunia, akhirat juga bahagia. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ya kalau nanti ya Allah mudahkan usia kita masih banyak waktu, kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang langsung ya. Pak Ustadz Jamhari, semoga nanti kita bisa sharing karena di Nako Center sendiri kita ada yang 1 minute awareness hanya 4 jam sampai 7 awareness bisa 3 hari. Bahkan ada pelatihan 21 hari itu yang kita coaching sehingga kemudian belajar istiqomah. Mohon maaf atas waktu yang singkat ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ya diingat-ingat tadi satu kata tadi dijaga terus. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tekad Muharram ini kalau bisa jangan yang baik aja. Kata-kata kasih terbaik. Bukan lagi hanya baik. Karena terbaik dari umat dari nabi-nabi yang terbaik. Ya, umatnya harus umat yang terbaik. Karyanya yang terbaik. Ya, pekerjaannya yang terbaik. Jadi suami yang terbaik, jadi istri yang terbaik, jadi karyawan yang terbaik, jadi hamba Allah yang terbaik. Karena kita betul-betul ya dari ya manusia yang terbaik. Insya Allah. Amin Allahumma amin ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk sahabat-sahabat. Semoga kita berjumpa lagi ya. Mohon maaf untuk semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Anak baik, terima kasih atas semuanya yang bisa membukakan tabir-tabir kita yang tadinya tertutup. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai terbuka dengan tidak ada lagi satu alasan. Begitu Pak Nakwe ya. Baik, Pak Nakwe, mohon izin ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Pertama, ini bagaimana Pak Nakwe? Ada yang menanyakan untuk mendapatkan buku-bukunya tadi. Luar biasa. Ya. Buku Pak Nakwe ini bisa didapatkan di mana? Gitu. Jadi bisa langsung dijawab oleh Pak ya. Ya, buku-buku saya itu bisa di Gramedia, tapi ya kalau misalkan mau simple bisa juga ke Nako Center. Ya, kalau misalnya ke Nako Center itu bisa hubungin Nako Center. Ini buku-buku yang saya tulis ya, bisa lihat di layar. Ini tadi yang saya ceritakan Pak Basko tadi, yang hitam ini bukunya Gramedia punya. Ini yang orang kelas 6 SD nggak lulus tapi penghasilannya sehari 1,4 miliar. Jadi yang saya ceritakan ini true story. Kalau Anda ke Padang, ada hotel bintang 5-nya seperti Mercure Hotel namanya Grand Basko, Basrizal Koto. Ini orang yang unik juga, tapi hormat pada ibunya itu TOP BGT ya. Kemudian ada 21 Days to be Transhuman, 21 hari, tadi belajar istiqomah. Ya. Kemudian ada The Heart of Seven Awareness. Ini adalah buku versi Islamnya ya, diterbitkan oleh Mizan. Jadi dalam buku ini ada 7 kesadaran dan setiap babnya bicara ada Quran hadisnya. Yang tadi saya bahas singkat tadi adalah 1 minute awareness. Di buku inilah tadi ada rumus hanya punya satu alasan, 1 minute awareness. Sebagai momentum Muharram ini ya, teman-teman hebat. Karena Muharram ini ya yang membuat Nabi hijrah itu hanya punya satu alasan. Kalau Nabi banyak alasannya nggak mungkin hijrah juga ya. Itu yang harus kita ambil spiritnya teman-teman ya. Kemudian Seven Awareness ini Gramedia punya. Ini adalah masterpiece-nya, utamanya, buku utama dari trilogi Seven Awareness. Saya juga menulis alumni saya ya, almarhum Jeffrey Al-Bukhari, bagaimana beliau berhenti hanya punya satu alasan ketika menemukan 1 minute dengan narkoba. Sampai wafatnya dia istiqomah nggak pernah pakai narkoba lagi. Ada buku Ramadan, kemudian ada novel saya My Name is Nakoy, ya novel 615 halaman yang dibaca oleh biasanya anak-anak SMA, anak-anak SMP dengan bahasa novel seperti ya Laskar Pelangi, 5 Menara. Dan mohon doanya semoga novel ini seperti tahun lalu sedang dibahas sebelum COVID oleh Pertamina Foundation akan dijadikan film layar lebar oleh Pertamina setelah Laskar Pelangi dan 5 Menara.
Semoga ada filmnya, dan apa tadi yang saya ceritakan adalah true story. Ya, teman-teman yang paling baru adalah yang saya launching bulan April 2020 sebelum pada saat COVID ini, Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Ya, jadi setiap tema-tema buku ini beda-beda penjelasannya. Silakan hubungi Nako Center, ada WA-nya di sini, ya, ada websitenya juga, ada Facebooknya, Instagram, Twitternya Nakoy. Jadi Ustaz Jamari kenapa Nakoy? Karena Nanang Kosim itu disangka Kori internasional gitu, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya di Malaysia, peserta bilang, Pak Haji, saya itu penggemarnya Anda gitu. Saya udah dengarkan Anda waktu saya masih kecil. Oh sekarang Anda muda lagi ya, itu kan Al-Quran ya gitu. Saya udah nebak ini pasti salah orang gitu. Dan betul, dia pikir saya Haji Nanang Kosim, sahabatnya Umu Ammar ZA. Ya. Jadi akhirnya teman-teman saya di Radio Smart FM Jakarta merumuskan kalimat apa yang biar nggak salah lagi. Nakoy, Nanang Kosim Yusuf. Ya, akhirnya Nakoy itu nggak ada nama yang pakai lagi di Indonesia. Nakoy itu singkatan. Sejak itu akhirnya orang nggak salah lagi nangkepnya. Ustadz Nakoy atau Coach Nakoy atau Nakoy. Ya, jadi seperti itu. Ini silakan ya kalau teman-teman ingin miliki ya, sahabat-sahabat yang great, karena ya setiap buku-buku ini saya tulis dengan hati saya. Bahkan ya ada buku yang Seven Wonders ini yang saya tulis, orang boleh mengatakan impossible, buat saya I'm possible. Nanti kalau ada waktu, ada longgar, kita bahas tentang impossible jadi I'm possible. Termasuk saya punya anak kembar yang kata orang mustahil, tapi insya Allah sekarang menjadi, ya saya bahagia karena putri saya kembar sudah usianya 12 tahun. Kalau kata dokter, kalau nggak punya keturunan kembar, mustahil, impossible. Tapi ternyata Allah mudahkan ya, teman-teman hebat. Begitu ya, Ustaz Jamari, jawabannya. Ya. Silakan ke Nako Center juga boleh. Ya, baik Pak Nake, untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Diah Khozin, menanyakan, saya bacakan saja, mohon izin. Di sana ya? Assalamualaikum Bapak, tolong dibacakan, ya dibacakan saja. Amalan apa yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini dan juga di masa pandemik ini? Apakah sama tanggung jawab kita kepada ibu mertua seperti tanggung jawab kita kepada ibu sendiri? Terima kasih atas jawaban. Ini pertanyaannya luar biasa terbaik ya, great. Karena Ustaz Jamari dan teman-teman, Seven Wonders itu values-nya adalah from good to great. From good to great. Dari baik menjadi hebat ya. Ini juga pertanyaan yang sangat great. Saya ingin menjawabnya dengan gambar di sini ya, slide di sini, teman-teman. Di dalam Nako Center, termasuk di Seven Wonders, ada satu hal penting yang kemudian kami sebut dengan istilahnya adalah 3S ya. Jadi 3S ini sekarang sedang dipraktekkan oleh para alumni Seven Wonders, termasuk saya lihat tadi suaranya, saya lihat ada beberapa suara yang saya kenal, kelihatannya dari Indonesia itu ada ya, yang tadi ada Bu Suharmi, Pak Bambang ya. Ada peserta di sini yang dari Malang, Pak Bambang 75 tahun, tapi optimisnya seperti anak yang sangat luar biasa ya, belajarnya semangat sekali. Nah ini saya sebutnya adalah 3S ya, silakan nanti bisa dilihat dan boleh dipraktekkan ya. Nanti kalau membutuhkan coachingnya, butuhkan panduannya, nanti bisa tanya ke Nako Center. Karena kita nih 3S ini ada kelasnya setiap hari Kamis, jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, ini 3S ini yang bisa kita coba lakukan terus-menerus selama 21 hari. Ya, ini adalah tadi saya berikan, ini adalah anak kembar saya, putri kembar yang kata orang mustahil, impossible, tapi kemudian Allah mudahkan saya punya anak kembar, bukan karena keturunan kembar, tapi karena betul-betul keinginan yang kuat dan betul-betul mempraktekkan yang disebut dengan 3S. Nah, 3S ini, Muharram ini terbaik kita bisa lakukan. Apa itu 3S? Yang pertama, sikap bahagia tanpa syarat. Cobalah selama 21 hari ke depan, semoga syukur-syukur sampai selamanya, kita ini menjaga perasaan bahagia terus. Orang yang bahagia itu tadi bukan tapi ya, dilayani, pengennya melayani.
Dimuliakan pengennya memuliakan. Ditraktir pengennya mentraktir, ya. Disapa pengennya menyapa, ya. Didukung pengennya mendukung. Pokoknya di menjadi me itu. Dan aura kita, cobalah aura kasih. Jangan aura kasihan selama 21 hari ke depan. Sesulit apapun masalah yang kita datang kepada kita, tetap cari rasa syukur yang terbaik. Harus jadi kolektor rasa syukur. Mungkin sedang ada ujian rumah tangga, semuanya jelek, tapi masih bersyukur punya anak cantik yang luar biasa di rumah. Itu bahagia tanpa syarat. Ya, mungkin sedang problem berat tentang keuangan, masih bersyukur punya orang tua masih sehat walafiat. Mungkin kita sedang masa-masa berat, sulit. Kita beruntung punya atasan yang penuh cinta, penuh kasih, memotivasi, sayang kepada kita. Ya, itu juga syukur. Termasuk hari ini sebagian Anda nggak kenal juga Nakois ya. Tapi hari ini tahu-tahu ada aja, dan ternyata tahu bisa jadi sebagian adalah jawaban, sebagian adalah ilmu yang manfaat. Teman-teman hebat. Dan ini saya praktekkan. Waktu saya masih jadi seorang marbot di masjid. Waktu itu saya marbot di masjid, dan kemudian walaupun saya perutnya sedang lapar, Mbak siapa tadi ya, Pak Ustaznya Mari? Ya, sedang lapar. Saya selalu wajah saya ini, saya nggak kelihatan aura kasihan. Wajah saya auranya aura kasih, senyum, gembira. Sampai teman-teman saya kalau ketemu saya tos di kelas itu. Nang, lu enak ya aromanya, lihat lu, senang mulu wajahnya. Itu kayaknya makan nasi uduk ya. Itu sebenarnya sedang nahan puasa. Saya sedang nahan perut saya. Dan puasa saya bukan lagi Senin Kemis, tapi lebih karena the power of kepepet. Karena nggak ada makanan, saya mendingan puasa aja gitu. Tapi kalau ketemu orang, wajah saya tuh tunjukkan wajah yang ceria gitu. Jadi bisa nggak selama 21 hari dan sampai terus menerus Anda tunjukkan hati yang gembira terus. Hati yang selalu bisa ngambil menjadi hamba Allah yang syakirun, hamba yang pandai bersyukur. Nah, itu praktekkan itu. Syukur itu dahsyat ya. Yang kedua ya, tadi setelah kita sikap bahagia tanpa syarat, yang kedua adalah sedekah dengan bahagia. Muharram ini, 10 Muharram kemarin, Anda sedekah sekali seperti 1 tahun. Anda puasa hari itu, puasa setahun. Anda diampuni dosa-dosanya ya, dan setahun, teman-teman luar biasa. Sedekah dengan bahagia. Nah, kalau kita sedekah bahagia, kira-kira yang kita kasih sedekah yang buruk atau yang terbaik? Yang terbaik. Tapi kalau sedekahnya nggak bahagia, kalau bisa yang paling buruk. Tapi kalau bahagia, jangan terbaik. Kayak Anda baru diangkat jadi pejabat, pengen sedekah ke keluarga, pasti yang terbaik. Neraktir juga yang terbaik, karena betul-betul bahagianya luar biasa gitu. Nah, orang yang kemudian dia menjadi umat Nabi Muhammad yang mulia, sedekahnya yang terbaik. Ya, bukan kemudian, ingat tadi, kita sudah sepakat hanya punya satu alasan, pasti yang terbaik. Tapi kalau banyak alasan, kebalikannya yang terburuk. Maka ada semacam anekdot, orang mau sedekah, ibu ya, dompetnya dilihat ada 100.000, pas mau diambil ada 50.000. Ini aja, pas buka lagi ada 20.000. Oh, ini aja lah, pas buka lagi ada 5.000. Pas dia ambil saku tangannya, ada 2.000, kucel, kumel, ada 3. Diambil di jembreng, kemudian ini aja lah yang kumel banget, cari kotak amal. Ya Allah, ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah. Allah Maha tahu hati kita, jangan-jangan itu bukan ikhlas, itu cari alasan gitu. Jadi ya, orang kalau sedekah terburuk, yang terburuk dia kasih, tapi kalau yang terbaik, dia cari yang terbaik. Pengen ngasih anak yatim, yang terbaik ngasih anak yatim. Pengen memuliakan orang tua, yang terbaik. Memuliakan karyawan, yang terbaik. Memuliakan anak buah, yang terbaik. Kita memuliakan anak buah atau tim, ya mereka akan memuliakan keluarganya, kita dapat berkah dari itu semua juga. Jadi ya, kalau kita praktekkan, boleh sedekahnya apa? Kalau dalam buku 21 Days, buku 21 hari, sedekahnya itu adalah sedekah uang. Sedekah uang setiap hari. Ya, sedekah uang tiap hari. Biar kemudian saya doakan semoga ya kita semua juga ya sukses dan kaya ya sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, teman saya bilang sedekahnya mumpung lagi nggak punya apa-apa, sedekah. Kalau nanti pas sudah uangnya banyak, insya Allah nanti sulit, ditunda-tunda. Mumpung lagi berat, sedekah aja praktekin. Saya belum punya istri, Pak Nakoy, mumpung belum punya istri, sedekah tiap hari. Ya, nanti aja Pak, pas sudah punya istri, nanti aja Pak Nakoy ya, pas punya anak.
Pas sudah punya nanti apa, pas sudah besar nanggung Pak, pas kalau udah pensiun, ada aja alasannya. Akhirnya sedekah itu nanti. Maka sedekah itu bukan lagi knowledge, sedekah adalah habit, kebiasaan. Ya. Kemudian yang terakhir, ini yang harus dipraktikkan juga adalah selalu afirmasi. Afirmasi itu artinya kita ya puasa kata-kata buruk, baik tentang diri kita, tentang Tuhan, termasuk tentang orang lain. Maka Rasul menggambarkan, jika nggak ada kata-kata baik yang kau ucapkan, maka diamlah lebih baik. Ya, kayaknya semuanya kacau balau nih kerjaan, pengennya ngomel mulu, ya pengennya ini mulu. Coba diam dulu. Ya, ketika Anda diam, Anda punya ketenangan hati, Anda sudah memenangkan 50%. Tapi kalau panik, ngomong nggak pakai data, ngomong nggak pakai ketenangan, ngambil keputusan lagi emosi, itu fatal. Kalau dalam Seven awareness yang kedua, dia belum silence, ya teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang kurit. Jadi praktekkan aja Mbak, konsisten istiqomah. Pak, saya udah sedekahnya rutin setiap bulan sekali. Nah ini belum termasuk dalam kategori ini. Ini sedekahnya 21 hari tanpa putus. Dan lihat keajaibannya. Yang pengen keajaibannya dapat keturunan, Allah mudahkan punya anak. Yang keajaibannya ya orang tuanya saya sakit bisa disembuhkan. Yang keajaibannya ya kadang-kadang uang selalu pas, Allah lebihkan lebih banyak lagi. Itu dahsyat teman-teman, luar biasa. Praktekkan itu aja, itu juga menjadi bagian dari umat yang terbaik ya, umat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Lanjut mari. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi memberikan motivasi yang hebat bagi kita semua, dan insya Allah dengan komitmen tadi kita berjanji akan merubah, tidak ada alasan lagi. Itu Pak ya. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu kita, Pak Nakwe ini sepertinya kita tidak cukup sekali nih Pak Nakwe. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa menyambung silaturahmi lagi, dan mudah-mudahan Pak Nakwe juga ada waktu yang kita bisa bertemu langsung Pak Nakwe ya. Amin. Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Pak Nakwe, dan mohon izin terakhir Pak Nakwe, kita berharap Pak Nakwe bisa memimpin doa dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dapat bertahan. Amin. Baik, Amin. Baik, sebelum berdoa, saya minta teman-teman ya hajatnya dimunculkan. Kemudian kita akan membaca Al-Fatihah di awal dan Al-Fatihah di akhir ya. Jadi membaca Al-Fatihah di awal dan di akhir dengan ya ijazah Al-Fatihah ini semoga menjadi pembuka atas setiap kegelapan, kesulitan yang kita hadapi hari ini dan nanti post COVID-19 insyaallah. Amin Allahumma amin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bistrikal jamil. Allahumma asturna bistrikal jamil. Allahumma asturna bistrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa nakhtimul Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukron jazakallah khairan katsira Pak Ustadz Nakwe. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah Allah selalu memberikan keberkahan,
pertolongan kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Nakoi. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya Pak Nakoi. Amin, amin, Baik, amin. kami langsung serahkan ke Pak Danan. Gimana Pak Danan? Ya, baik. Terima kasih Pak Jamhari dan Ustadz Nakoi atas pencerahannya kepada kita semua hari ini. Semoga informasi-informasi yang disampaikan ke Pak Ustadz Nakoi kepada kita semua yang kita dengarkan tadi menjadikan kita lah, memotivasi kita menjadi orang yang terbaik ya Ustadz Nakoi tadi. Yeah. Jadi orang dengan kualitas yang terbaik, yang paling baik, beribadah yang terbaik, beramal yang terbaik. Amin amin alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktu untuk berbagi, sharing knowledge, ilmu pengetahuan bersama kita semua. Semoga mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, bisa mendengarkan lagi sharing-sharing dari Ustadz. Terima kasih kepada Ibu Dubes dan keluarga KBRI yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Bapak Ibu WNI di Bangladesh yang sudah bergabung sore ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan pengajian berikutnya. Apabila dari kami ada salah-salah kata atau ucap, kami mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Ibu Dubes. Terima kasih. Ibu Dubes, terima kasih. Ada nomornya Pak Nakoi bagi Bapak Ibu yang sekalian. Ya, nomor WA itu. Ya, nomor WA, dan bisa masuk ke grupnya Pak Nakoi. Luar biasa, selalu mendapatkan motivasi hebat setiap hari Pak Nakoi ya. Ya, insya Allah. Keliling. Silakan Bapak Ibu yang mau mencatat nomornya Pak Nakoi 0878 7828 9001. Ulang Pak. Mungkin bisa kita share di grup nanti. Oh iya, boleh. Supaya lebih mudah biar nggak ini. Oh iya, siap. Pak Ibu nanti bisa kita share di grup WNI. Kami share nomornya Nakoi Center ya Pak Nakoi. Boleh, share, boleh. nanti kami bantu share di grup WNI. Supaya tidak yang memang ingin menghubungi langsung bisa nggak kelewatan terus dan nggak salah nomor juga. Iya. Kebetulan kita nih sering juga membantu teman-teman yang di Hong Kong itu, Mas Danan, Mas Jamhari. Jadi kita juga pengen teman-teman di Hong Kong juga menjadi di atas rata-rata. Ya, kemarin juga di Qatar juga sama ya. Dan semoga kita hanya punya satu alasan, terutama buat orang tua, yaitu nggak ada alasan. Ya. Terima kasih ya. Pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.